Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, mahasiswa PPG dalam jabatan UNES tahun 2020, angkatan kedua. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Nomor peserta PPG 2015-01-2322. Nomor induk mahasiswa PPG 1301-02-0110. Nomor daftar ujian 2020304508. Saya adalah mahasiswa UNES jurusan Bimbingan dan mahasiswa PPG UNES jurusan Bimbingan dan Konseling. Hari ini akan melaksanakan praktek layanan konseling untuk uji kinerja atau UKIN di SMK Negeri 1 Tegal Bulet dengan pendekatan konseling individu dengan pendekatan konseling realita. Selamat menyaksikan. Saya akan melaksanakan layanan konseling individu untuk uji kinerja UKIN mahasiswa PPG UNES 2020 dalam jabatan angkatan kedua dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk yang nyaman. Tadi sudah di luar, sudah ini diukur suhu tubuh. Udah. Cuci tangan. Udah. Nah, oke, jangan lupa di mana-mana kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Lakukan kegiatan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, bagus. Kalau kita harus selalu sadar, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Sekarang COVID peningkatannya masih tinggi, jadi kita harus selalu waspada. Oke, ngomong Nopi, ya Nopi kelas 12, Bapak tahunya hanya Nopi. Nama panjangnya siapa? Novi Suci Pram Hairil. Nopi Suci Pram Hairil. Nah gini, kemarin kan sekolah kita daring, sekolah kita luring. Sekarang sudah daring lagi karena anjuran dari pemerintah. Kecamatan kemarin sekolah kita jangan dulu tatap muka. Oke, gimana menurut kamu lebih enak mana? Lebih enak belajar di sekolah luring atau belajar daring sekarang? Menurut Novi dua-duanya enak sih kalau misalnya dilaksanain sama keinginan niat gitu. Tapi kalau menurut Novi pribadi sendiri enakan di sekolah. Nah di sekolah ya betul. Banyak yang ngomong ke Bapak juga yang cerita itu ingin sekolah lagi katanya daripada di rumah gabut. Kadang-kadang banyak gangguannya, kuota jaringan dan sebagainya. Oke. Nah kalau di rumah kegiatan Novi apa aja selain belajar ngisi Google itu Classroom? Bantuin mama bikin kue. Bantuin mama bikin kue. Oh, suka bikin kue? Iya, suka. Bisa? Bisa. Oke. Insya Allah. Kue apa yang suka di rumah bikin? Kue ulang tahun gimana di requestnya aja. Ulang tahun bisa? Ya. Selain ulang tahun? Bolu pupus atau apa gitu. Wah. Gimana di requestnya. Hebat. Kisaran harganya berapa kira-kira? Kalau kue ulang tahun yang banyak di booking sama anak sekolah ya, itu 80. Oh, terjangkau juga ya. Kalau itu suatu saat Bapak kalau ada keluarga yang ulang tahun pesan ke Novi. Siap. Oke. Nah, ngomong-ngomong, ada yang bisa Bapak bantu ini Novi datang pas jadwal konseling ini ke sini? Sebenarnya Novi pengen cerita kalau kesah Novi gitu. Iya. Bagus, ya betul. Kalau ada keluh kesah, ada masalah, apalagi mengganggu pelajaran, sebaiknya diceritakan ke guru BK. Karena apa? Tidak setiap guru mengerti dan paham. Karena untuk konseling memerlukan keahlian-keahlian khusus. Oke, sebelum itu ya, Novi sebelumnya pernah konseling ya? Pernah? Enggak sih, cuma mentor teman kemarin gitu. Oh, ada teman yang pernah konseling di sini. Ya. Tahu nggak apa itu konseling?
Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nah gini, Bapak jelasin ya dulu ya sebelum kita lanjut ya. Kalau Nopi mau konseling ya nanti ya. Oke. Konseling itu adalah upaya yang dilakukan atau upaya bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor kepada konseli yaitu siswa agar terhindar atau agar masalahnya terselesaikan. Nah, konseling ini memerlukan keahlian-keahlian khusus. Tidak semua orang bisa. Makanya tidak semua guru bisa, hanya guru BK dan konselor. Sudah tepat Nopi datang ke sini. Oke, kalau Nopi sudah lumayan paham. Nah, begini. Kita sebentar lagi akan melakukan konseling. Siap? Siap. Nah, kalau begitu kita selama 40 menit ke depan kita akan melakukan konseling. Nah, Bapak jelaskan dulu ya. Selanjutnya begini. Tadi konseling itu upaya bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada siswa yang membutuhkan agar masalahnya terselesaikan. Ada asas-asas juga dalam konseling itu, yang salah satunya adalah asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan ini di mana konseli atau siswa ini harus mempercayai asas kerahasiaan. Nanti dalam proses konseling bahwa yang diceritakan oleh Nopi akan menjadi rahasia. Bapak tidak akan menceritakan kepada siapapun. Begitu juga Nopi kalau tidak berkenan ya. Maka dari itu asas kerahasiaan ini akan Bapak pegang. Rahasia Nopi akan Bapak jamin. Dengan asas rahasia ini diharapkan Nopi menjadi terbuka, yaitu menceritakan masalahnya. Supaya apa? Supaya jelas dan masalahnya terentaskan. Paham? Bisa ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Oke, kalau begitu siap ya untuk konseling? Siap. Kita berdoa dulu ya, memohon ridho dari Allah supaya konselingnya lancar dan masalahnya juga nanti terpecahkan. Berdoa dulu ya, berdoa dimulai. Selesai ya. Selama 40 menit ke depan kita akan berbicara membahas masalah kopi ini ya. Oke, kalau begitu kita mulai. Silakan Nopi menceritakan masalahnya. Masalah teman kelas gitu. Masalah. Tapi lebih ke ini, pengen ngembaliin lagi semangat belajar Nopi gitu. Semangat belajar Nopi. Ya. Masalah teman kelas. Maksudnya bagaimana maksudnya? Kan gara-gara ada masalah sama teman kelas, Nopi suka canggung mau masuk ke kelas, jadi nggak semangat belajar gitu. Jadi prestasi Nopi juga turun. Oh, yang intinya tadi apa? Prestasi Nopi turun gara-gara canggung masuk ke kelas. Suka kalau masuk ke kelas itu tidak tenang. Iya, nggak nyaman. Nggak nyaman gitu. Nah, Bapak tanya dulu. Tadi prestasi menurun ya? Iya. Maksudnya prestasi menurun itu gimana? Jadi beda dari tahun lalu gitu nilainya. Jadi kan tahun lalu kan semangat gitu, semangat banget karena kan nggak ada masalah juga tahun lalu. Sama lancar-lancar aja kalau belajar gitu, selalu semangat. Tapi tahun sekarang kemarin pas PTS kan diumumin gitu nilai hasilnya. Habis gitu kan langsung anjlok gitu aja, langsung Nopi mikir kenapa gitu, apa gara-gara banyak pikiran gitu. Oh, gitu. Habis yang kemarin PTS kan biasanya PTS-nya diumumkan nilainya. Tahun ini PTS diumumkan kebetulan ya. Prestasi Nopi turun. Oh, itu. Nah, Bapak sebelum membahas yang ini, prestasi Nopi kemarin ranking PTS-nya berapa? Ke-1 terus. Ke-1 terus. Waktu kemarin terakhir PTS? Ke-7. Ke-7. Waduh. Ke-7. Biasanya kelas 1 waktu kelas 1 ranking berapa? Kelas 1 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 1. Kelas 2 nyampe semester 2 ranking 1. Pas kemarin PTS kelas 3 7. Ke-7? Ya. Oh, ya 7. Dari 1 sampai 7 berarti turunnya 6 peringkat ya. Peringkat 1 jadi peringkat 7 berarti turunnya 6 peringkat.
wah lumayan drastis juga ya ini masalahnya juga. Ini berarti benar-benar kepikiran kalau sama kamu Iya. ini sampai turunnya. Biasanya kan kalau 1, 2, 3 ya di ranking Iya. 3 besar. Kalau biasanya ini sampai ranking 7 bahaya ini. Iya. Menurut kamu ini penurunan ranking ini gimana ini? Ya shock aja, Sok aja ya, ya. Kalau nggak bisa nerima gitu, Nggak terlalu bisa. ambisi juga gitu. iya benar-benar. Iya, pasti Bapak juga membayangkan kalau Bapak juga di posisi itu kepikiran ini, kok turunnya jauh banget ini. Pasti ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Nah, kalau menurut Nopi ini tadi masuk kelas enggak semangat enggak belajar, kalau dibiarkan terus mengganggu nggak ke Nopi? Mengganggu banget. Mengganggu banget ya. Makanya ini harus diselesaikan ya. Iya. Oke, ya. Berarti akar masalahnya itu penurunan tadi, masalahnya itu adalah Banyak penurunan pikiran. prestasi Iya. tadi, akarnya adalah banyak pikiran Iya. karena Masalah sama temen. Anda masalah sama Iya. teman. Oke. Ya. Nah, ini tadi Nopi sudah menceritakan permasalahan Nopi, bahwa Nopi itu prestasinya menurun karena banyak pikiran. Jadi banyak pikirannya apa? Ya karena dijauhi teman ya, Iya. atau tadi nggak enak sama teman, masuk kelas gitu, canggung. Nah sekarang harapan Nopi datang ke ruang BK itu apa? Harapan Nopi pengen dapat solusi yang terbaik, pengen lebih selesai masalahnya, Pengen lebih selesai masalahnya, lebih cepat. Mudah-mudahan kalau masalahnya selesai, prestasinya bisa kembali ya. Kalau prestasi nggak apa-apa, maksudnya semangatnya Oh yang penting gitu. semangatnya aja dulu. Prestasi Kalau bonus. prestasi itu bonusnya. Oke, benar, bagus. Nah sekarang kita mulai, Bapak akan bertanya, nanti Bapak akan mengarahkan kepada Nopi. Iya. Nah yang kamu inginkan itu tadi apa? Dari harapannya itu ya tadi. Nah sekarang yang kamu inginkan untuk permasalahan kamu ini apa ya? Tadi misalkan masalahnya terentaskan kan ya. Nah yang kamu inginkan itu ya. Nah yang kamu inginkan dari yang utama tadi apa? Kalau prestasi itu bonusnya, berarti yang diinginkan utamanya itu balik lagi semangat ke tahun lalu. Belajarnya sih ingin semangat lagi, sehingga bisa fokus lagi. Kalau sama teman gimana itu? Yang kamu inginkan sama teman kamu yang ada masalah itu? Dari pribadi Nopi pengen berdamai lagi gitu, soalnya kan jelek juga musuhnya gitu, gak baik. Oke. Berarti yang kamu inginkan itu tadi semangat belajar lagi, sama teman berdamai, nggak nggak ada saling sindir-sindir cekcok gitu. Dan mudah-mudahan tadi prestasi kamu kembali lagi. Amin. Nah kalau setelah ada yang kamu inginkan itu, sekarang Bapak ingin bertanya, doing atau apa yang akan kamu lakukan kira-kira? Ada nggak planning, ada nggak yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan ini semua? Atau kepada teman kamu itu kira-kira? Kamu kan sudah tahu sekarang masalahnya ya. Ternyata kamu itu banyak pikiran, terus karena memikirkan teman. Apa yang akan kamu lakukan terhadap masalah kamu ini? Dari pribadi Nopi kemarin mikir sih, pengen memperbaiki, pengen mengklarifikasinya sama teman cepet-cepet gitu, biar nggak terlalu kepikiran, nanti kan sebentar lagi UAS. Oh iya, sebentar lagi kan UAS ya. Kamu ingin secepatnya mengklarifikasi biar damai itulah, biar enak, biar bisa fokus lagi. Bentar lagi UAS ya, tanggal 30 ya. Sekarang hari Senin tanggal 23, seminggu lagi berarti. Oh iya betul. Tapi mendesak ini waktunya. Nah, kamu ingin mengklarifikasi, berdamai. Iya. Caranya gimana? Ada nggak? Kan sekarang musim pandemi corona, apa yang akan kamu lakukan untuk klarifikasinya? Kalau dari dalam pendapat Nopi sih pengen WA gitu, biar ketemu langsung. Soalnya kan jauh rumahnya. Oh, mau WA dulu gitu. Tapi mau janjian ketemu langsung?
Ya atau kalau mau gitu itu juga. mau. Iya, Nah kalau mau kan Iya. ya, kalau dianya nggak balas gitu bagaimana? Mau disamperin ke rumah? Iya disamperin. Mau disamperin betul, harus segera interentaskan masalahnya. Nah kalau begitu berarti yang akan kamu lakukan adalah mengklarifikasi, ingin cepat. Pertama janjian dulu di WA, kalau enggak mau disamperin ke rumahnya. Iya kalau nggak dibalas di WA. Iya, benar, bagus. Yang akan kamu lakukan mengklarifikasi. Terus bagaimana cara mengklarifikasinya? Lebih nanya kenapa, tapi secara ini baik-baik. Cara baik-baik. Nah, ini bangunannya kenapa, tapi secara baik-baik. Nah, selama ini ada nggak usaha kamu untuk nanya untuk kebaikan sama dia? Ada sih kemarin pas luring gitu kan sempat tak bertatap muka. Sempat ditegur sama Nopi pengen ngomong berdua empat mata gitu, tapi dianya selalu menghindar, selalu julid. Kan Nopi kan bingung gak tahu masalah Nopi apa. Aku pengen Nopi itu kalau punya masalah langsung ke Nopi, langsung nanya, langsung kamu itu jangan kayak gini, kamu itu jangan kayak gini, kepengen Nopi kayak gitu. Tapi beda sama ekspektasinya gitu. Jadi kamu udah usaha ya kan? Iya, tapi dia selalu menghindar. Nanya di waktu luring juga kemarin ditanya gitu, tapi dianya malah menghindar. Iya. Nah kalau sekarang gitu lagi gimana kira-kira? Tahu ya, mau disamperin aja ke rumahnya. Kalau sebelumnya waktu ingin tahu sebelumnya gimana itu? Akrab banget, jadi makanya kayak canggung banget, kayak gak nyaman banget gitu. Biasanya akrab, tapi tiba-tiba, nah itu masalah kenapa kira-kira itu ada, tahu nggak? Kok dia tiba-tiba jadi gitu, jadi menghindar, menjauh, makan, memusuhi, ada nggak? Ada pasti akan masalahnya itu. Sebenarnya aku udah curiga gitu, tapi gak tahu masalah itu, gak tahu apa gitu kan. Aku juga belum tahu penjelasan dari dia masalahnya apa, tapi sebenarnya udah tahu sih, tapi udah tahu. mungkin bukan, mungkin apa gitu kan, belum mengklarifikasi. Okay. Bisa nggak diceritakan sama Bapak? Kalau curiga Nopi itu, dia tuh kan punya temen cowok. Ya mungkin pacarnya gitu. Temen cowoknya ngechat Nopi gitu, dianya mungkin tahu tapi sama Nopi nggak direspon karena Nopi tahu mereka itu ada hubungan gitu. Gara-garanya salah paham gitu. Temen dekatnya dia atau pacarnya dia nge-WA Nopi, padahal tuh Nopi mah nggak direspon. Tapi dia nyangkanya beda. Jadi salah paham. Oke. Nah dari salah paham itu tadi yang Nopi inginkan pertama mengklarifikasi ya, yang kedua doingnya itu yang akan kamu lakukan itu adalah datang ke rumahnya ya. Nah kalau dia tidak datang juga, kalau dia masih ini juga, nah kita evaluasi dulu. Kemarin kan Nopi juga pernah negor, tapi malah dicuekin. Menghindar. Kita kira-kira kalau nanti Nopi ke rumahnya, ketemu mungkin sama dia kan nggak ada orang, mungkin di sana bisa ngobrol langsung ya. Kata Nopi juga kan dulunya juga teman dekat. Nah, bagaimana Bapak ini rencana Nopi ngomong ke dia itu bagaimana? Kalau nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu, berduaan. Pengen langsung nanya ke intinya gitu. Nah, nanya ke intinya, ya bagus. Sekarang Bapak ingin lihat atau ingin tahu, misalkan Bapak itu adalah dia ya, Bapak itu adalah teman Nopi yang diculitin itu, yang ini jahat, yang apa namanya, yang menjauh ke Nopi itu anggap saja Bapak teman Nopi ngomong sama dia apa yang ingin tahu Nopi kepengen misalnya gini, dianya respon baik gitu, pengen ngomong, pengen ngejelasin gini ya. Nopi bilang, kamu kenapa gitu, kok ngajak teman buat dijauh, kok kayak gini, kok beda gitu, langsung aja ke intinya sih. Nah habis kayak gitu kan nggak ada siapa-siapa ya. Nah
menurut kamu kira-kira dia kalau berdua kayak gitu dia bagaimana menjawabnya? Mudah-mudahan respon baik sih. Kira-kira kan kamu Kira-kira. teman dekat ya, Ya. gimana dia ngomongnya, kata-kata dia? Yang Nopi harapin dia itu ngejelasin salah Nopi di mana biar Nopi bisa ngebenahin diri. Tapi kalau dia nggak mulai, Nopi mau meminta maaf duluan. Apa salahnya minta maaf duluan? Walaupun tidak salah. Ya bagus kalau begitu. Karena kan ada peribahasa begini, ada kata-kata bukan peribahasa ya. Dengan meminta maaf tidak akan membuat diri kita lebih hina atau lebih rendah. Ya. Makanya walaupun tidak salah, tapi untuk memperbaiki keadaan, tadi kan 1 minggu lagi nih, ulas, biar tenang, biar semangat lagi belajar, biar fokus lagi belajar, ngomong. Mudah-mudahan hatinya dia pun, oh iya, terbuka. Nah, gitu ya. Iya. Nah, sekarang planningnya gimana? Kamu akan ketemu sama dia itu tadi? Oke, begini, Bapak uraikan ya. Yang pertama, keinginan kamu adalah mengklarifikasi atau mengklarifikasi ya, klarifikasi agar kamu bisa fokus lagi belajar. Syukur-syukur prestasi kamu kembali ya. Yang akan kamu lakukan, doing, apa yang akan kamu lakukan tadi? WA dulu. WA. Ya, terus yang kedua, kalau respon baik dianya nge-ACC mau ketemu. Nah, yang akan kamu lakukan WA. Yang kedua, bertemu ya. Nah, bertemu. Nah, setelah kamu bertemu sama dia, bisa atau tidaknya kan kita evaluasi dulu sekarang. Tahapannya evaluasi. Nah, kamu pernah ngomong waktu dia ketemu, responnya menghindar, jutek ya. Nah, habis itu opsinya adalah planningnya bagaimana. Nah, kalau dia masih begini tadi, yang pertama tetap menemuinya. Kalau misalkan dia responnya baik, ngobrol langsung. Kalau misalkan dia masih jutek tadi, Nopi gimana? Mau mulai dengan minta maaf. Nopi siap minta maaf duluan ya. Nah, rencana ini tadi kata-katanya kan, misalkan kalau Nopi minta maaf duluan bagaimana? Misalnya dia nggak mau ngejelasin kesalahan Nopi gitu. Nopi langsung aja ngomong, ya udah maafin Nopi kalau misalnya Nopi salah. Kalau misalnya Nopi punya salah atau kamu nyangkanya nggak baik ke Nopi minta maaf gitu. Sebenarnya Nopi juga di situ bakal ngejelasin permasalahannya gimana. Iya bagus. Berarti kalau sudah bisa menjelaskan gitu, nanti Nopi bisa dewasa. Nah, ini rancangan kegiatan yang akan Nopi lakukan. Nah, dan rencana ini ada yang perlu ditambahkan nggak? Enggak sih. Tapi kalau misalnya dianya enggak respon baik terus enggak mau maafin, ya udah nggak apa-apa, biar dia tahu sendiri gitu. Nah, setidaknya kan tadi yang paling penting kitanya udah lega ya, udah mengungkapkan ya. Kalau ada hasilnya kan kita tidak ada yang tahu. Kalau sudah lega biasanya kan pikiran kita juga tenang. Nah, kembali ke sini, kalau pikiran tenang, belajar Nopi bisa kembali fokus. Syukur-syukur prestasinya bisa kembali lagi. Nah, begitu. Nah, nanti ini Nopi boleh dibawa rencana ini, boleh Nopi bagaimana rencanakan. Nah, kalau begitu kita dari tahapan konseling ini Nopi sudah paham apa yang akan Nopi lakukan. Ya, insya Allah. Nah, Bapak tadi lupa bertanya. Sebelum Nopi datang ke sini, tadi pas Nopi datang ke sini gimana perasaan Nopi awal datang ke sini? Pas awal datang ke sini itu belum terlalu lega juga gitu, belum terlalu lega ngerasain udah ngeluarin perasaan Nopi gitu, unek-unek Nopi. Nah, kalau sekarang tadi kan udah nyeritain
udah punya rencana ya walaupun belum dieksekusi ya. Bapak mau tanya dulu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Terus sekarang lebih lega, lebih enak, tahu juga rencananya kayak gimana, terus lebih ya gak apa-apa sih hasilnya kan gak tahu nanti, yang penting mau usaha gitu. Mau Udah usaha tahu. dulu. Udah tahu usaha. Udah tahu ya. Nah bagus. Udah lega ya sekarang. Iya. Nah begitu. Sebentar lagi kita hampir selesai waktu konselingnya. Nah di pengakhiran ini Bapak mau nanya beberapa hal kepada Nopi tentang kegiatan konseling ini deh. Nah dari konseling tadi Nopi sudah menceritakan permasalahan Nopi. Nopi sudah bersama ya tadi kita membuat planning, membuat rencana. Hampir di pengakhiran. Bapak begini, Bapak mau izin ke Nopi untuk video konseling kali ini. Bapak mau izin untuk dipublikasikan di YouTube tapi tidak akan di-share banyak ya, untuk kepentingan Bapak penilaian. Apakah diizinkan atau tidak? Diizinkan. Oke, terima kasih. Nah tadi Bapak sudah bertanya perasaan awal Nopi dan sampai akhir. Nah, nanti rencana ini boleh Nopi bawa ya. Nah, kira-kira untuk waktu pelaksanaan yang kamu lakukan itu kira-kira kapan akan dilaksanakannya? Maksudnya WA menemuinya itu kapan? Kalau nge-WA abis dari sini juga pasti nge-WA, tapi kalau nemuin dianya besok. Besok? Ya. Oh besok ya, bagus, lebih cepat, lebih baik. Nah Bapak nanti masih akan mengevaluasi bagaimana perasaan Nopi atau bagaimana Nopi setelah kegiatan layanan konseling ini. Nah setelah itu gini, tadi Bapak sudah minta izin untuk ini divideokan. Nah begini, kalau begitu nanti Nopi, kalau begitu untuk konseling hari ini akan kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu dengan doa. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang kita rencanakan lancar, masalah Nopi pun terentaskan lebih baik lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita berdoa selesai. Oke. Nah, Bapak harap masalah Nopi bisa terentaskan walaupun nanti akhirnya kita akan lakukan pertemuan lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya lagi setelah Nopi melakukan rencana-rencana tersebut, kapan kira-kira Nopi mau ke ruang PK lagi? Hari Rabu. Berarti Senin, Selasa, hari Rabunya. Hari Rabu, Bapak ada waktunya jam 10. Ya. Hari Rabu jam 10 ya, nanti kita evaluasi bagaimana ada perkembangan atau tidaknya, sudah lega atau tidaknya, karena mendesak sebentar lagi UAS. Mudah-mudahan pas UAS kamu sudah fokus. Nah, oke, kalau begitu sebelum pengakhiran, sebelum diakhiri, nanti Bapak minta Nopi mengisi link puasa Nopi ini. Terserah Nopi, isi sejujur-jujurnya buat bahan perbaikan Bapak, buat bahan perbaikan layanan Bapak. Ya? Ya, siap. Ya, silahkan isi. Silahkan Bapak, tidak akan lihat. Nanti Bapak akan lihat ya. Terima kasih ya untuk hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa
menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan Masker. masker. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Bapak juga ingin masuk sekolah seperti biasa lagi. Iya. Ada lagi yang ingin menceritakan? Udah Cukup ya. ya. Terima kasih, waktu sudah 40 menit sudah berakhir. Silahkan kalau ada kesibukan lain ya. Silahkan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.